If you're happy, you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy, you know it, then your life will surely show it. If you're happy, you know it, 2 or 3. Shalom anak-anak semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, hari ini kita akan beribadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, anak-anak siapkan Alkitabnya dan siapkan buku tulisnya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Mari kita angkat satu pujian, Bapa, Ku datang padamu. Atas kasih anugerah
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sampai pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memelihara kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah secara online, tapi bukan berarti Tuhan mengurangi sukacita kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Anak-anak masih semangat? Masih ya, harus tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, anak-anak, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ayo semuanya tepuk tangannya ya. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau
Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami apa yang kami baca dan apa yang kami akan lakukan sesuai dengan firman-Mu itu Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu itu tidak hanya kami baca, tetapi kami laksanakan dan kami lakukan. Beri kami hikmat pengertian ya Tuhan, supaya kami dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami hantarkan kepada Tuhan dan Penentara kami. Amin. Shalom adik-adik, mari saat teduh bersama Terang Dunia. Renungan kita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik berada di sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi tanpa ada mama atau papa yang menemani. Bagaimana ya rasanya? Mungkin kita akan merasa takut karena tidak ada orang yang kita kenal di sekitar kita. Tapi Daniel tidak merasa takut loh adik-adik. Dia justru semakin percaya kepada Tuhan. Siapa itu Daniel? Daniel adalah orang Israel yang tinggal di Istana Babel. Meskipun dia tidak tinggal bersama keluarganya, tapi dia selalu ingat apa yang ayah dan ibunya ajarkan tentang Tuhan. Daniel tetap menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, serta rajin belajar. Pada suatu hari, Raja Babel yang bernama Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta. Ada 1.000 orang yang diundangnya. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Tetapi ini bukanlah pesta biasa, melainkan pesta yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa dibenci ya adik-adik? Ternyata di dalam pesta itu, sang raja tidak menghormati Tuhan. Pada waktu itu, Raja Belsyazar minum dengan cawan emas dari bait suci sambil memuji-muji dewa-dewa mereka. Padahal kan cawan itu seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua orang yang ada di dalam pesta itu menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan juga batu. Adik-adik, mereka menyembah dewa-dewa dari benda mati. Tetapi Daniel menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena Raja Belsyazar menggunakan perkakas dari bait suci untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan memberikan sebuah peringatan kepadanya. Di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba sang raja melihat jari-jari tangan yang sedang menulis sesuatu di tembok. Tapi tidak ada badannya, hanya ada tangan dan jari-jarinya saja. Kedengarannya seram ya adik-adik. Tapi tangan yang dilihatnya itu ternyata berasal dari Tuhan untuk menuliskan pesan bagi Raja Belsyazar. Ketika raja melihat tangan itu, wajah raja menjadi pucat dan ia merasa sangat gelisah dan ketakutan. Tetapi raja tidak tahu apa yang ditulis oleh tangan itu dan apa artinya. Akhirnya, raja pun membuat sebuah pengumuman. Raja akan memberikan hadiah berupa pakaian dari kain ungu, kalung rantai emas, dan memberikan kekuasaan di dalam kerajaannya. Tetapi semua orang yang bijaksana di kerajaan itu
tidak dapat mengerti arti tulisan itu. Bahkan membacanya pun mereka tidak bisa. Raja semakin gelisah. Lalu datanglah seorang pejabat istana yang memberitahu raja bahwa ada seorang yang bernama Daniel yang begitu hebat dan luar biasa. Daniel dikenal sebagai orang yang sangat pintar dan juga bisa mengartikan mimpi. Daniel dikenal juga sebagai orang yang penuh dengan hikmat. Raja pun akhirnya menyuruh Daniel datang ke istana dan menceritakan semua yang membuatnya gelisah. Raja juga mengatakan bahwa Daniel akan diberikan hadiah yang besar kalau berhasil memberitahu raja arti tulisan itu. Tetapi Daniel menolak hadiah raja, namun tetap akan membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya kepada raja. Sebelum Daniel membaca tulisan itu, ia menceritakan kisah tentang ayah Raja Belsyazar, yaitu Raja Nebukadnezar. Daniel bercerita bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang diberikan kekuasaan yang besar oleh Tuhan. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku sangat angkuh. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Raja Nebukadnezar kemudian dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Tapi akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Nah, sejak saat itu Tuhan memulihkan keadaan Raja Nebukadnezar. Tetapi Raja Belsyazar tidak mau merendahkan diri walaupun ia sudah mengetahui semua kisah tentang Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel pun mulai membaca tulisan itu. Rupanya tulisan itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Aram yang berbunyi Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Apa arti tulisan itu ya adik-adik? Daniel menjelaskan kepada Raja Belsyazar bahwa arti tulisan itu adalah kerajaan Belsyazar akan berakhir, akan pecah, dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Setelah mendengar pesan yang menakutkan itu, Raja Belsyazar memberikan hadiah kepada Daniel seperti yang dijanjikannya. Daniel mau menerima kekuasaan yang diberikan oleh raja supaya ia bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel yang ada di Babel pada masa pembuangan. Tapi pada malam itu juga Raja Belsyazar meninggal dunia. Adik-adik, Daniel adalah orang Israel yang percaya dan setia kepada Tuhan. Meskipun Daniel dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memakai hidup Daniel untuk menjadi berkat, bahkan dipakai Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada raja-raja. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup Daniel. Demikian juga Tuhan memiliki rencana yang indah bagi adik-adik semua. Tuhan ingin memakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi mama, papa, kakak, adik, bagi teman-teman, dan lain-lain. Adik-adik, tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan ya, supaya adik-adik semakin mengenal Tuhan. Dan jangan lupa rajin belajar seperti Daniel yang setia kepada Tuhan dan rajin belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.